Sebuah gunung. Beberapa hari yang lalu, aku dan teman-temanku mencoba untuk mendaki sebuah gunung. Meskipun banyak yang bilang bahwa gunung yang aku daki ini banyak menyembunyikan hal-hal yang mistis dan misteri, namun aku bukanlah tipe orang yang percaya akan hal yang seperti itu. Tapi sialnya, saat aku hampir sampai di pos, aku malah terpisah dengan teman-temanku. Namun untunglah, aku dapat menghubungi dan memberitahu mereka di mana tempat lokasiku berada. Lalu, mereka menyuruhku untuk menunggu di tempat yang sudah ditentukan, agar mereka bisa datang menjemputku. Setelah menunggu beberapa saat, aku melihat ada sebuah cahaya dari kejauhan. Ternyata, yang kulihat adalah sesosok pria yang nampaknya tersesat juga. Pria tersebut sangat aneh, apalagi dengan cara berpakaiannya yang nampak sangat berbeda denganku. Rupanya, pria tersebut bernama Wilson, dan ia sudah 5 hari tersesat di hutan ini. Aku pun mencoba untuk mengobrol dengannya dengan mengatakan, setelah aku keluar dari sini, aku ingin mandi air hangat dan tidur di tempat yang sangat nyaman, serta berjanji akan menjadi anak yang baik dan segera menyelesaikan skripsiku. Lalu, ia juga membalas omonganku dengan berkata, setelah keluar dari sini, aku akan pergi ke Amerika karena aku ingin melamar kekasihku di gedung WTC. Tapi sebelum itu, aku akan melakukan hal yang sama sepertimu. Aku akan mandi air hangat dan makan malam sambil menonton acara favoritku, yaitu MacGyver. Aku pun hanya terdiam mendengarnya, sembari menunggu teman-temanku untuk datang menjemputku. Apakah ada sesuatu yang janggal? Sebenarnya, orang yang bernama Wilson tersebut adalah seorang hantu. Hal ini terbukti karena gedung WTC itu sebenarnya sudah hancur, dan acara MacGyver adalah serial lama yang ada di TV. Lift apartemen. Hey, namaku adalah Steven, dan aku tinggal di gedung apartemen yang berlantaikan 14. Aku adalah tipe orang yang tidak suka jika berada di dalam sebuah kerumunan, apalagi saat aku berada di dalam lift yang sangat penuh. Dan sialnya, hari ini aku justru malah mengalaminya. Ketika lift di depanku terbuka, ternyata di dalamnya sangatlah penuh. Ada seorang lelaki dan istrinya, 2 anak SD, seorang pria berpakaian jas, seorang anak kuliahan, dan seorang ibu yang sedang menggendong anaknya, serta menggandeng anaknya yang satunya. Meskipun aku tidak menyukainya, aku pun tetap harus masuk karena aku sudah sangat lelah. Dan saat aku masuk, tiba-tiba ada seorang wanita berpakaian putih yang juga ikut masuk ke dalam. Namun, tiba-tiba terdengar suara yang menyatakan bahwa liftnya kelebihan beban. Aku pun baru ingat bahwa lift ini hanya bisa menampung untuk 9 orang saja. Wanita tersebut pun tampak sangat malu, sehingga aku memutuskan untuk keluar dan mempersilakannya untuk tetap di dalam. Dan ketika pintu akan tertutup, aku melihat ia tersenyum manis kepadaku. Lagi pula, aku memang tak mau berdesakan di dalam lift yang sempit dengan orang-orang itu. Alhasil, aku pun harus menunggu lift berikutnya agar sampai ke kamarku. Setelah sampai di kamar, aku pun langsung menyalakan televisi. Dan tiba-tiba ada sebuah berita tentang hilangnya seorang gadis secara misterius. Apakah ada sesuatu yang janggal? Kemungkinan besar perempuan yang hilang tersebut sudah mati dan mayatnya masih berada di atas lift. Jadi, meskipun bebannya masih cukup, liftnya selalu saja masih kelebihan beban. Gedung angker. Menurut cerita, gedung tua yang selalu aku lewati merupakan gedung yang terkenal sangat angker. Hal ini disebabkan karena banyak orang yang mati bunuh diri di sana. Dan katanya, arwah dari orang yang mati tersebut seringkali menampakkan diri. Aku pun tidak langsung percaya, karena aku sendiri belum pernah melihat hantu di gedung tersebut. Hingga suatu saat, ketika aku baru pulang kerja,
dan berjalan melewati gedung tua tersebut, aku melihat sebuah kejadian yang lebih mengerikan daripada sekedar melihat hantu. Aku melihat sebuah bayangan manusia yang ternyata itu adalah seorang wanita. Wanita tersebut berdiri di atap gedung sambil menatap ke arah bawah. Dan tiba-tiba wanita tersebut jatuh dan darah segar pun langsung mengalir ke tubuhnya. Aku pun langsung berteriak ketika melihat tangan dan lehernya yang patah, karena aku berdiri hanya beberapa meter darinya. Dan ketika aku melihat ke gedung, aku melihat ada beberapa orang yang menengok dari jendela kamar untuk melihat kejadian yang tragis itu. Setelah itu, aku pun langsung menelepon rumah sakit, dan tak lama kemudian sebuah ambulan pun akhirnya datang. Apakah ada sesuatu yang janggal? Sebenarnya, orang yang menengok dari gedung tersebut adalah arwah dari orang-orang yang bunuh diri. Karena dari awal, gedung tersebut memanglah kosong, dan tidak mungkin tiba-tiba ada orang yang melihat ketika wanita tersebut bunuh diri. Sebuah labirin. Hei, namaku adalah Joe, dan mereka bertiga adalah sahabatku, Vicky, Zul, dan Ray. Kami semua sepakat untuk mengunjungi sebuah wahana labirin yang sudah dibuka pada minggu lalu. Dan karena jarak antara rumah kami yang jauh, kami pun memutuskan untuk langsung berkumpul di depan wahana saja. Akhirnya, hari yang kita nantikan pun telah tiba. Dan saat kami sudah masuk di wahana, kami memutuskan untuk bergandengan tangan agar kami tidak tersesat dan terpisah. Dan untung saja, setelah 1 jam berkeliling, akhirnya kami semua dapat keluar. Namun, ada sesuatu yang membuatku bingung. Ternyata, salah satu temanku yang bernama Zul masih belum keluar. Dan karena panik, kami pun langsung segera melapor kepada petugas. Sehingga petugas pun langsung bergegas mengelilingi labirin tersebut untuk mencari lokasi temanku berada. Selagi menunggu, aku pun dibanjiri kekesalan oleh para sahabatku, karena akulah yang menggandeng tangannya. Dan tentu saja, aku pun membantahnya, karena saat aku keluar, aku masih menggandeng tangannya. Tiba-tiba, di tengah kepanikan ini, tiba-tiba HP-ku berbunyi. Dan ternyata yang menelpon adalah Zul. Aku pun langsung mengangkatnya dan menanyakan di mana keberadaannya. Ternyata Zul masih ada di rumah, dan ia baru saja bangun, serta ia baru saja ingat kalau ada janji ke labirin. Aku dan semua sahabatku pun merasa lega, karena ternyata temanku tersebut tidak jadi tersesat. Namun, sejak kejadian itu, aku tak mau lagi bergandengan tangan dengan siapapun. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, yang digandeng oleh Joe sejak awal bukanlah temannya, melainkan sosok lain. Hal ini terbukti karena temannya tersebut masih berada di rumah dan baru ingat kalau ada janji ke labirin. Pulang kampung. Hari itu, aku memutuskan untuk pulang kampung dengan menggunakan kereta api. Aku hanya ingin lebih cepat sampai di sana, karena aku sudah sangat merindukan ibuku. Setelah sampai, aku pun langsung mencari angkutan umum, karena jarak dari stasiun ke kampungku cukuplah jauh. Dan setelah lumayan dekat, aku pun turun dari angkutan umum, karena jarak kampungku sangatlah jauh dari jalan raya. Saat itu, jamku sudah menunjukkan lewat tengah malam, sehingga aku kesulitan untuk mencari angkutan lagi, seperti delman ataupun becak. Dan setelah berjalan cukup jauh, akhirnya aku melihat ada sebuah delman yang lewat. Aku pun langsung meminta delman tersebut untuk berhenti dan menyuruhnya untuk mengantarkanku. Aku pun merasa senang, karena sudah lama sekali aku tidak menaiki sebuah delman. Dan seperti yang kalian tahu, suasana desa pada malam hari sangatlah sepi dan sunyi, karena yang terdengar hanyalah suara angin dan serangga saja. Namun, tiba-tiba tubuhku merasa menggigil, sehingga aku menyuruhnya untuk berhenti dan memutuskan untuk turun dari delman tersebut.
Apakah yang sebenarnya terjadi? Dan bagi kalian yang bisa menjawab soal riddle yang terakhir, silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar.